Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Song Leader Singer sudah melayani kita. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan pada sore ini. Jemaat Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar, saya berharap jemaat Tuhan tidak menjadi bosan ketika ada tema doa. Karena hari ini ketika kita belajar tema doa ini, harapan saya tujuannya setelah ini pulang dari tempat ini, Bapak Ibu mengalami yang namanya revival, mengalami kebangunan cara berdoa. Tidak ada di antara kita yang nanti tidak berkata lagi, aku tidak bisa berdoa. Sepulang dari tempat ini Bapak Ibu akan menjadi orang yang tahu bagaimana harus berdoa, bagaimana menyelesaikan persoalan kita dengan cara datang kepada Tuhan. Nah, mari kita akan mempelajari bagaimana kita itu akan mengalami yang namanya peningkatan dalam kehidupan doa. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu mulai selami diri kita masing-masing, apakah kehidupan doa 1 bulan ini lebih dari 2 bulan ya, hampir 2 bulan ya Bu Esther ya, kita belajar tentang doa. Apakah yang sudah kita pelajari ini sudah membangkitkan kita untuk mau berdoa? Apakah ada peningkatan cara kita berdoa? Kalau belum, saatnya mari kita belajar malam ini bersama-sama bagaimana meningkatkan kehidupan doa kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan pelajari satu ayat. Kita akan melihat dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-11. Oke Bapak Ibu, ya. Kita itu menghadapi peperangan. Kita akan melihat Keluaran 17 ayat 11 dikatakan begini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi ini berbicara tentang bagaimana dampak doa terhadap peperangan. Dan saya berkata di situ, doa itu berdampak besar pada kemenangan. Kalau hidup kita mau mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan, mau tidak mau kita harus membayar harga untuk memiliki kehidupan dalam doa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya ambil penggalanya dari Keluaran 17 ayat 11. Ini ceritanya tentang bangsa Israel setelah sampai di Rafidim, mereka itu diserang oleh bangsa Amalek. Kemudian Musa berkata, Yosua, kamu pilih orang-orang untuk berperang. Kemudian Musa, Harun dan Hur naik ke bukit. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa di atas bukit mengangkat tongkatnya. Kemudian mulai berdoa. Ketika Musa itu mengangkat tongkatnya, dia menyerahkan kekuasaan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini peperanganmu, Tuhan engkau yang memberi kemenangan. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia lihat bangsa Israel itu menang. Tetapi ketika tangan itu turun, bangsa Israel itu mengalami kekalahan. Harun dan Hur akhirnya berpikir, oh ini tangannya Musa, ayo ditopang dari kanan sama kiri. Diambil batu, kemudian Musa duduk, tangannya dipegang oleh Harun dan Hur. Dan mereka bersepakat berdoa. Dan apa yang terjadi? Israel mengalami kemenangan. Sampai matahari terbenam, peperangan itu terus terjadi dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Doa itu yang menyebabkan kemenangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang berperang di bawah itu Yosua, bukan Musa. Tetapi sebenarnya siapa di balik kemenangan itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Yosua itu yang mengalami peperangan, tapi peperangan itu sebenarnya dimenangkan karena ada Musa yang berdoa. Bapak Ibu, mari kita lihat ketika ada orang yang berperang dan ada orang yang berdoa, maka Yosua mengalami kemenangan. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita itu mungkin kita bilang gini, aku ini orang nggak punya masalah kok. Ngapain repot-repot berdoa? Oh, aku ini uripnya sudah
ayem tentrem. Kenapa kita mesti fight, berjuang dengan doa? Mungkin ada orang yang perlu kita tolong seperti Yosua. Kalau Musa tidak mau berdoa, mungkin Yosua akan mengalami kekalahan. Demikian pula dengan hidup kita. Hidup itu tidak bicara tentang kemenangan hidup kita sendiri, tapi ada orang-orang lain yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus mendukung mereka untuk memperoleh kemenangan. Saya tidak punya peperangan yang sangat signifikan, maksudnya saya tidak punya pergumulan yang begitu berat yang saya harus berdoa dengan air mata. Tetapi Bapak Ibu, saya selalu diperhadapkan pada persoalan-persoalan orang yang ketemu dengan saya, dan saya harus bergumul bagaimana mereka mengalami namanya kemenangan. Ketika saya ditelepon teman saya yang sakit, malam itu saya datang, saya di UGD, dan teman saya ada di dalam keadaan yang sangat kritis. Saya semalaman mulai jam 1 malam sampai jam 5 pagi saya di UGD, dan saya di sana apa yang saya kerjakan? Saya berdoa, saya berperang. Tuhan, aku minta anugerah. Tuhan, aku minta kasih karunia. Sembuhkan Tuhan, buat mujizat. Itu yang saya kerjakan. Ketika saya ada dalam pergumulan seperti itu, lama-kelamaan Tuhan bicara, Tuhan membuat saya ngerti apa yang harus saya kerjakan. Saya ngerti namanya kehendak Tuhan. Saya mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Saya mulai dekati teman saya mulai berkata, saya mulai ngajak teman saya yang tidak sadar, saya berkata, ayo berdoa tirukan saya. Kalau nanti Tuhan Yesus jemput, bilang iya, saya bilang gitu. Kemudian saya mulai bisikkan di telinganya, Tuhan Yesus, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Dan setelah itu teman saya tidak ada. Dan saya ngerti itu perjuangan saya. Saya tidak jadi kecewa ketika saya tidak melihat teman saya yang kritis bangkit. Tapi hati saya dipenuhi dengan sukacita. Karena apa? Dia pulang ke rumahnya Tuhan dan selesai dengan luar biasa. Saya mendapat jawaban doa saya itu, dia pulang ke rumah Tuhan. Itu jawaban doa. Dan saya tidak menjadi jengkel sama Tuhan, marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa Tuhan tidak sayang sama dia? Enggak begitu. Tapi saya bisa ngerti kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan bisa menyelaraskan pikiran hati kita itu dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bukan orang yang gampang salah sangka terhadap Tuhan. Ketika kita sudah mati-matian berdoa untuk usaha kita, tidak ada kemajuan, kita akan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa tidak adil? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Katanya saya harus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kenapa usaha saya tidak berkembang? Tidak. Bapak Ibu, ketika memiliki kehidupan doa, pikiran hati kita itu akan selaras. Kita akan ngerti apa yang Tuhan mau. Mungkin yang kita bangun sedang salah, Tuhan akan ajar kita pada jalan yang benar. Itu yang terjadi kalau kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa gimana? Bisa jadi orang kehilangan iman. Jangan berpikir orang beragama itu kuat. Kadang-kadang orang beragama begitu lemah, begitu sakit tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang tokoh agama aja bunuh diri. Karena apa? Sakit tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena tidak berdoa. Berdoanya menyerah di tengah-tengah. Mari kita memiliki hati yang berdoa supaya pikiran hati kita itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Jadi kita harus memiliki hati untuk orang lain. Tidak saja kita peduli dengan kemenangan kita, tapi mari kita juga peduli dengan kemenangan orang-orang sekeliling kita. Anak-anak kita butuh kita menjadi pendoa supaya mereka nanti menjadi anak-anak yang hebat. Suami kita butuh doa-doa kita. Ketika bekerja, mereka akan kerjakan dengan tanggung jawab yang benar. Mereka tidak akan korupsi, mereka tidak akan gratifikasi, itu karena doa-doa kita, ibu-ibu. Pelayanan suami-suami kita, pelayanan kita akan berhasil kalau ada orang-orang yang berdoa.
Jadi mari kita mulai memiliki kepedulian terhadap orang lain ketika kita pingin, tidak saja kita pingin kita yang berhasil, tapi mari kita juga memiliki kerinduan yang besar juga untuk melihat orang-orang yang berhasil. Nah, mari kita akan lihat, Bapak Ibu, kita akan lihat berikutnya. Mari kita akan perhatikan untuk slide berikutnya, apa yang terjadi sebenarnya saat kita berdoa. Saat kita berdoa, malaikat itu bergerak untuk menggenapi janji Tuhan. Jadi tanpa kita lihat dengan mata jasmani kita, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita itu sedang membuat malaikat itu sibuk untuk melayani kita. Karena memang mereka diciptakan untuk melayani orang-orang yang percaya. Kita lihat Daniel pasal 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Malaikat itu mulai bekerja ketika Daniel itu berdoa. Demikian pula dengan kita, ketika kita berdoa, malaikat itu akan mulai sibuk untuk mengerjakan banyak perkara untuk kita. Misalnya sore seperti ini kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk ibadah sore. Apa yang dikerjakan malaikat? Malaikat akan bergerak dari timur, barat, utara, selatan. Dia akan tarik jiwa untuk datang ke tempat ini. Amin. Kalau kita mulai salah, kita berdoa untuk suami kita, anak kita, mungkin jalannya mulai salah, mulai memberontak, mulai ngerokok, mulai nggak karuan, sakarpe dewe dikendalikan sulit. Apa yang kita kerjakan? Tuhan, bentuk anak saya, didik anak saya. Ada kesaksian kemarin ponakan saya belajar ngerokok, Bapak Ibu. Ada yang ngerokok, tapi ada yang aneh. Ketika malam-malam dia itu teriak-teriak. Katanya ada 2 orang yang pegang dia, berbajunya berwarna putih, dan dia bilang, jangan ngerokok lagi. Malaikat itu bilang begitu. Siapa yang mengerjakan? Mbahnya itu berdoa untuk anak ini supaya tidak ngerokok. Dan apa yang dikerjakan? Ternyata ada malaikat yang bisa dia lihat dengan matanya sendiri, dan anak itu berhenti merokok. Itu karena apa? Karena ada malaikat yang bekerja. Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup mengerjakan lebih dari yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Mari kita datang dengan doa-doa kita, karena malaikat nanti akan membuat kita mengerti jawaban untuk setiap doa-doa kita. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, apa yang terjadi saat kita berdoa? Yang kedua saya katakan, saat kita berdoa, ini yang akan terjadi. Yang kedua dikatakan bahwa, yang kedua itu dikatakan bahwa Tuhan disukakan dengan doa-doa kita. Jadi kita lihat dalam Mazmur 141 ayat yang kedua dikatakan begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Jadi firman Tuhan katakan, Tuhan itu begitu menyukai ketika kita anak-anaknya itu berdoa. Tuhan tidak merasa kita repotin, gitu aja ngomong, tidak. Tuhan akan selalu senang untuk mendengar apapun, sekecil apapun yang kita minta, kita doakan. Tuhan itu sangat menyukainya. Itu seperti bau ukupan yang indah, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Jangan pernah bilang, aku tidak mau datang sama Tuhan, mosok cuma perkara kecil gini aja minta-minta sama Tuhan. Enggak. Perkara besar, perkara kecil Tuhan mau selesaikan untuk kita. Mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan sangat menyukai kehadiran kita. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi saat kita berdoa? Doa itu akan menggeser hati orang. Roma pasal 10 ayat 1 itu saya ambil dari
Rasul Paulus itu mengatakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus memiliki keyakinan ketika dia berdoa, maka hati orang Roma yang tidak percaya Tuhan itu bisa berbalik dan diselamatkan. Jadi doa itu akan menggeser hatinya orang. Ketika Bapak Ibu bekerja sudah baik, kok rasanya kok sama atasan dimarahi terus, nggak usah mangkel, nggak usah jengkel, ada yang bisa kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Berdoa. Doa yang akan menggeser hati pemimpinmu. Dia tahu dia akan diubah hatinya, bagaimana dari tidak suka menjadi suka, itu bagiannya Tuhan. Dari menjadi musuh menjadi orang kepercayaan, Tuhan yang bisa lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk ngerti ini. Doa itu akan menggeser hati. Suamimu jauh, suamimu mulai menjauh, suamimu mulai meninggalkan, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang bisa mengubah hati. Hatinya mungkin tidak cinta lagi sama kita, tetapi Tuhan bisa mengubah hatinya untuk kembali. Amin. Anak-anak yang mulai memberontak, mungkin rasanya sudah jauh dari orang tua. Ada yang bisa kita doakan, rebut mereka, berdoa, hati mereka akan diubahkan Tuhan. Amin. Ini yang dikerjakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan doa. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dari hasil penelitian itu dikatakan gini, ternyata itu ada orang, walaupun tadi saya bilang yang namanya doa itu luar biasa, tetapi ternyata doa itu yang luar biasa itu banyak kali tidak dilakukan. Nah, slide berikutnya, mengapa kita tidak berdoa? Kadang-kadang ini kenapa, coba Bapak Ibu cermati diri kita sendiri, apakah selama ini saya itu menjadi orang berdoa apa enggak? Kira-kira penyebabnya yang mana yang saya punya gitu. Dan mari kita perbaiki hari ini. Yang pertama, kadang-kadang kita tidak berdoa karena roh kita itu mulai padam. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada api dalam diri kita yang membuat kita itu mau berdoa. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak ada dorongan yang kuat untuk selalu berdoa, mari minta Roh Kudus turun hari ini. Lawat saya Tuhan, saya mau Tuhan, Kau pakai saya untuk berdoa. Saya mau lihat melalui hidup saya, orang-orang lain mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkitkan roh kita. Saatnya gereja Tuhan itu bangkit. Roh kita mesti menyala-nyala. Ini akhir segala sesuatu. Jangan dipikir kedatangan Tuhan masih sangat lama Bapak Ibu. Tuhan sudah segera akan datang. Jangan sampai kita memiliki api yang tidak menyala. Tapi mari nyalakan, bangkitkan api kita. Roh kita tidak boleh padam. Kita harus menyala-nyala. Yang kedua, kenapa kita itu tidak berdoa? Karena tidak mempercayai Tuhan mampu menjawab doa. Kadang-kadang kita begitu pesimis, Tuhan tidak mampu menjawab doa kita. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Baca lagi firman Tuhan. Kalau dulu Tuhan lakukan mujizat, hari ini mujizat itu juga menjadi bagian kita. Karena kita punya Tuhan pembuat mujizat. Amin. Jadi ini yang harus kita percayai. Jangan pernah ambil omong kosong iblis yang bilang, oh doamu itu sudah, ini penyakitmu terlalu sulit untuk disembuhkan. Oh utangmu terlalu banyak, tidak mungkin itu diselesaikan. Tidak, Tuhan tahu bagaimana menjawab kebutuhan kita. Tuhan tahu yang terbaik, memberikan jawaban atas doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, karena kita tidak memprioritaskan. Jadi kita tidak berdoa karena itu tidak jadi prioritas hidup. Kita bangun tidur langsung kita go gitu aja. Kita pergi, kita kerja, kita lakukan A, B, C. Kita punya waktu untuk lari pagi tapi kita lupa untuk berdoa. Jadi mari kita prioritaskan hidup kita. Tuhan harus menjadi tempat yang paling utama. Kemudian yang keempat, kenapa kita tidak berdoa? Karena biasa tidak berdoa.
Mari kita ubah mindset kita. Kita akan memiliki ketergantungan yang besar kepada Tuhan, tidak membiasakan diri tidak berdoa, tapi mari biasakan untuk berdoa. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Nah, yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa toh? Ya, mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, yang Tuhan kehendaki 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu dikatakan satu ayat yang paling pendek dan hari ini Bapak Ibu bisa menghafalnya dengan baik. Tetaplah berdoa. Tirukan saya sama-sama, tetaplah berdoa. Ulangi lagi, tetaplah berdoa. Ini yang Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang senantiasa berdoa. Kita itu akan menjadi kuat, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi pemenang atau kita kalah, tergantung kemauan kita berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan jalan kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan pinginnya, rancangannya kita itu menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ketika kita tidak berdoa, kita gagal untuk mengambil kemenangan yang Tuhan sediakan. Jadi mari kita memiliki kehidupan yang tetap berdoa. Nah, bagaimana untuk terus berdoa? Mari kita akan lihat tetap berdoa itu seperti apa. Yang namanya tetaplah berdoa itu bisa dikatakan dalam bahasa lain, berdoalah terus menerus, berdoalah tanpa berhenti. Apa harus kita berdoa 24 jam? Itu sesuatu yang mustahil, tapi sebenarnya apa yang dimaui Tuhan ketika Dia berkata tetaplah berdoa. Yang pertama, ketika Tuhan berkata tetaplah berdoa, itu berarti kita harus terus bergantung pada kekuatan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita harus berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya kemampuanmu, Tuhan beri saya hikmatmu, Tuhan aku ini tidak bisa, tolong saya. Seperti ranting yang tidak bisa lakukan apa-apa ketika tidak nempel sama pokok anggur. Demikian pula dengan hidup kita. Kita selalu bergantung kepada Tuhan, bergantung pada kekuatan Tuhan. Itu yang namanya tetap berdoa. Yang kedua, tetap berdoa itu berarti tidak menyerah. Ketika kita mulai ada dalam pergumulan, kita berdoa dan kita tidak menyerah. Lukas pasal 18 mengatakan teruslah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Hari ini belum dijawab, berdoa. Hari ini belum dijawab, berdoa. Berdoa, berdoa. Sampai kapan kita akan berhenti, sampai kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Teruslah berdoa. Ini yang kedua, tidak menyerah waktu kita berdoa. Yang ketiga, ketika Tuhan berkata tetaplah berdoa, artinya itu merupakan panggilan untuk kita mendisiplin diri untuk berdoa. Tuhan Yesus memberi teladan, pagi-pagi benar dia berdoa. Daud berkata, pagi-pagi aku mengatur persembahan. Daud berdoa. Mari kita juga belajar. Mari kita membuat diri kita itu disiplin diri untuk berdoa. Daniel 3 kali sehari dia berdoa sampai dia mau kalau tidak berdoa kepada Nebukadnezar aja dia mau mendapat hukuman, dia tetap memilih untuk berdoa. Karena apa? Karena itu sudah bagian dari disiplin dirinya. Jadi jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini kita menjadi orang yang biasanya seenaknya sendiri, tidak tahu disiplin, mari belajar disiplin berdoa, karena Tuhan mau kita tetap berdoa. Amin. Ya, sekarang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita itu akan berdoa. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana kita itu bisa berdoa. Jadi harapan saya ketika Bapak Ibu kita sama-sama belajar hari ini, setelah pulang nanti Bapak Ibu praktekkan dan mulai belajar bagaimana berdoa. Saya percaya kalau Bu Esther sangat pintar berdoa. Saya percaya itu tidak karena bukan karena alamiah, tapi sebenarnya mesti Bu Esther itu sering
berdoa, sering melatih diri berdoa, dan akhirnya luar biasa. Dan saya berdoa, kalau kita punya ibu gembala yang pendoa luar biasa, kita juga jemaatnya, kita akan belajar malam ini, kita akan menjadi pendoa yang luar biasa juga. Mari yang pertama, berdoalah menggunakan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan itu merupakan api. Ketika kita itu sebenarnya alamiahnya kita, itu aras-arasen kalau disuruh berdoa. Rodok wegah kalau disuruh berdoa. Itu alamiahnya kita. Supaya kita tidak aras-arasen, butuh dibakar dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti api, dia akan membakar kita dan itu akan membangkitkan semangat kita untuk berdoa. Nah, bagaimana berdoa menggunakan firman? Saya sengaja tampilkan di situ Mazmur Daud. Bapak Ibu mungkin tulisannya kecil pun Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu hafal sekali dengan Mazmur 23. Apa ya Bapak Ibu ya? Oke, mari kita akan belajar dari Mazmur ini. Contoh bagaimana kita berdoa. Di situ di ayat pertama saya akan satu ayat saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya berhenti membaca satu ayat itu aja. Bagaimana saya bisa berdoa dengan satu ayat itu menggunakan firman? Saya akan mulai berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau gembala hidup saya. Saya tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Hari ini saya butuh untuk membayar kuliah. Saya tahu Tuhan, Engkau gembala saya, Engkau sanggup mencukupi kebutuhan saya. Amin. Itu cara menggunakan firman. Mari perkatakan firman dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri, supaya itu jadi hidup di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu bisa ngerti, bisa nangkap penjelasan saya ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat. Silakan Bapak Ibu baca teks saya ini. Silakan nanti dibaca, coba Bapak Ibu lihat mana yang kena di hatinya. Dan itu mari kita mulai belajar berdoa menggunakan satu ayat saja dari yang nyentuh hati Bapak Ibu. Bisa? Saya beri waktu Bapak Ibu, silahkan untuk membaca sebentar, 1 menit cukup untuk membacanya. Oke, sudah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu mulai berkata-kata. Mulai belajar berdoa dengan menggunakan ayat yang Bapak Ibu sukai dari ayat ini. Oke, silakan mari kita akan ngomong sama-sama. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, saya suka dengan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya akan berdoa dengan kata-kata itu. Silahkan Bapak Ibu berdoa dengan kata-katanya sendiri, oke? Bisa tutup mata, bisa buka mata. Silahkan ya. Oke, mari kita akan mulai. Saya cuma hitungan kelima saja kita akan praktek berdoa. Oke? 2, 3. Tuhan, Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau yang membuat pengurapan itu terus bertambah-tambah di dalam diriku. Pengurapan yang membuat aku lebih dari pemenang, yang menerobos hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai. Nah, oke. Bapak Ibu sudah mulai praktek? Bisa? Iya. Nanti di rumah coba dipraktekkan lagi. Oh, aku dapat ayat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mulai berdoa, Tuhan hari ini aku menjadi orang yang sanggup untuk menanggung perkara-perkara. Ada hal yang sulit tapi saya bisa melakukannya bersama Tuhan yang ada dalam hidup saya. Itu Bapak Ibu, mari kita mulai perkaya. Ini cara belajar berdoa yang pertama. Kemudian kita lihat cara yang kedua Bapak Ibu. Ini tadi tips bagaimana kita membangun kehidupan doa kita. Yang kedua, berdoalah saat melakukan aktivitas kita. Jadi jangan pernah membatasi, oh ini aku sedang sibuk, saya tidak bisa berdoa. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan ngajar kita tetap berdoa. Artinya, ayo kita berdoa setiap waktu. Di sela-sela kesibukanmu, pada saat kau melakukan aktivitas, berdoalah. Contoh, saat memasak,
Kita itu ibu-ibu waktu racik-racik masak kayak gitu, daripada pikiran kita kemana-mana, ayo berdoa. Tuhan hari ini berkati suami saya yang bekerja, kalau dia di kantor hari ini, tolong dia menjadi bisa bekerja dengan produktif, bekerja dengan baik, tambahkan kekuatanmu. Hari ini badannya tidak sehat, hari ini Tuhan sembuhkan. Bisa Bapak Ibu. Kita juga bisa berdoa untuk orang-orang lain. Kalau nyuci baju apa masih bisa? Bisa. Bapak Ibu waktu kita nyuci baju, coba, oh Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan membasuh dosa-dosa saya merah seperti kimisi, dibuat putih menjadi seperti salju. Waktu kita bersih-bersih, kita ingat gitu. Waktu kita apapun kita bisa mengerjakannya. Waktu Bapak Ibu mungkin Cik Feni punya langganan sedang motong, ketika lihat orangnya, kok di sini digerakkan Tuhan untuk berdoa, berkati orang ini, berikan anugerah, kasih karunia, bisa dimanapun. Saya bekerja di sekolah, saya ketemu dengan murid saya tiap hari, dan ketika saya ketemu murid saya punya kesempatan untuk berinteraksi. Nah, kenapa nilaimu sangat jelek? Saya tanya murid saya, kok nilaimu menurut saya harusnya kamu itu tidak di paling bawah nilainya, kenapa nilaimu paling bawah? Anaknya bilang gini, Bu, saya sedang bingung, saya sedang punya masalah, orang tua saya, papa dan mama sedang punya masalah. Oke, kamu sedang punya masalah, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi hari ini kamu harus berpikir menjadi orang yang kuat. Ada masalah, kayak orang pelari itu loh, gitu. Saya bilang sama anak cewek, ini ada halangan, lompat, dan kamu harus menjadi pemenangnya, saya bilang gitu. Oke, habis itu dalam hati saya mulai berdoa, oh Tuhan berkati anak itu, berkati keluarganya, dia punya masalah, supaya dia tidak stres, dia bisa berhasil. Itu doa-doa saya jadi guru, saya bisa berdoa di tengah kesibukan saya. Ketika murid saya mulai mengerjakan soal, saya juga bisa berdoa, berkati Tuhan dengan hal yang baik untuk murid saya, supaya bangsa ini dibangun menjadi bangsa yang besar. Saya mulai berdoa, saya bisa berdoa. Bapak Ibu, mari dimanapun kita berada, saat kita melakukan aktivitas, mari kita pertajam diri kita untuk selalu berdoa. Ini tetap berdoa yang kedua, trik yang kedua, tips yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita itu bisa tetap berdoa? Supaya kita tetap berdoa, Bapak Ibu harus belajar untuk memperkaya pokok-pokok doa kita. Kalau Bapak Ibu doanya monoton, Bapak Ibu akan menjadi gampang jenuh, gampang bosan, bosan berdoa. Bapak Ibu akan harusnya memperkaya diri untuk berdoa. Nah sekarang mari kita akan belajar, kita akan berdoa dengan tangan kita, menggunakan alat bantu tangan kita. Bapak Ibu lihat ini jempol ya, coba jempolnya coba dilihat. Kalau jempol, kalau Bapak Ibu berdoa begini, jempol itu paling dekat dengan hati, betul? Jempolnya, iya, paling dekat dengan hati. Nah, ketika kita itu lihat jempol kita, mari kita mulai berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan hati kita. Itu keluarga, itu teman yang dekat di hati kita. Oh, tadi temanku curhat di sini. Itu dekat dengan kita. Doakan, doakan. Kemudian yang kedua, ini ada jari telunjuk. Jari telunjuk itu sukanya, oh sana, ngarahkan begitu. Nah, ini bicara tentang siapa yang harus kita doakan. Yang harus kita doakan itu pemimpin, guru-guru, siapapun yang membimbing kita pada jalan kebenaran, doakan mereka. Ibu Esther, apa perlu kita doakan? Sangat perlu. Bu Esther butuh kekuatan untuk bisa mengembalakan orang segini banyaknya. Kalau saya menghadapi satu kelompok 6 orang murid aja berbeda pendapat aja sudah pusing. Kadang-kadang 36 itu sudah, kalau semuanya ngomong saya juga pusing. Apalagi Bu Esther dengan segini banyak orang. Perlu didoakan. Pengajar-pengajar yang lain yang mengajari Bapak Ibu tentang kebenaran, doakan mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu cermati, coba dilihat tangannya, ada jari
yang tengah itu paling tinggi, betul ya? Paling tinggi. Nah, jari yang paling tinggi itu bicara tentang siapa yang berkuasa. Kita harus berdoa untuk penguasa. Orang yang memberi pengaruh itu harus didoakan. Siapa yang memberi pengaruh untuk negeri ini, untuk kota ini? Bupati, presiden, DPR, MPR, kemudian TNI dan lain-lain. Itu harus didoakan. Jangan gampang kita itu mengutuk pemerintahan. Oh, pemerintahnya kurang gini, kurang gitu. Sudah adakah yang kita kerjakan? Kemarin saya ngajar murid saya tentang berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Bagaimana murid mengerti berkebinekaan tunggal ika. Saya ajak murid saya di bagian akhir, mari kita akan berdoa dengan berbagai agama. Di situ ada teman saya yang Katolik, saya Kristen, ada yang Islam. Saya ajak berdoa untuk negara. Dan hari itu kita sama-sama berdoa untuk negara. Saya tanya murid saya, pernah enggak kalian berdoa untuk negara kalian? Baru pertama kali kemarin, Bu. Jadi murid saya hampir enggak pernah berdoa untuk negaranya. Jadi mari Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin negara kita menjadi bangsa yang besar, terpuji, ternama, terhormat, yang harus kita kerjakan, berdoa. Kemudian yang keempat, ini ada jari manis. Jari manis ini kekuatannya paling tidak seberapa. Nah, karena ini kekuatannya tidak seberapa, kita akan gampang mengingat siapa yang harus kita doakan. Yang harus kita doakan orang-orang yang lemah, orang-orang tua, orang-orang yang butuh pertolongan. Itu mari kita ingat di sini. Ketika kita lihat jari kita, mari kita ingat mereka. Kita doakan mereka. Kemudian yang terakhir, jentiknya, ini siapa yang harus kita doakan? Diri kita sendiri. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita harapkan, mari kita berdoa. Jadi pada saat saya pulang sekolah sekitar 3:30 absennya 3:30 sore. Saat itu tubuh itu capek. Waktu capek, saya berbaring di tempat tidur dan apa yang bisa saya kerjakan. Kadang-kadang kita itu cuma di atas bantal, capek gitu. Tapi saya mulai lihat jari saya, oh saya berdoa ini. Tidak ada, mungkin kita tidak butuh waktu begitu lama. 10 menit tidak ada, 5 menit juga enggak ada, tapi kita berdoa. Amin Bapak Ibu. Oke, mari kita akan sama-sama berlatih berdoa. Siap Bapak Ibu? Ya, oke. Yang pertama mari kita akan berdoa. Bapak Ibu ngomong, jangan ndak ngomong. Sekarang ini ditutup mulutnya jadi aman Bapak Ibu. Mau ngomong apa aja boleh. Nah, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa yang pertama. Mari kita berdoa untuk keluarga dan teman kita. Berdoa mulai. Berkati teman saya, berkati anugerahmu, kesembuhan datang. Kira kata syanda, kira kata sanda. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Bu Esther. Karena Bu Esther ada, mari kita angkat tangan sama-sama. Kita berdoa untuk Bu Esther dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan melimpah-limpah. Kira kata syanda, kira kata syanda. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Dalam nama Yesus, bangsa ini diberkati menjadi bangsa yang terpuji, ternama dan terhormat. Berkati presiden, berkati bupati. Kira kata syanda. Yang keempat, mari kita berdoa untuk orang-orang yang lemah di sekitar kita. Orang yang tua, orang yang sakit, anak-anak muda yang butuh pertolongan. Mari kita doakan mereka. Sikaya rabata syanda. Ginap kerabata syika apa kata syanda. Berkati fajar Tuhan. Berkati kesembuhan Tuhan. Yang kelima, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri sebentar. Tambahkan kekuatanmu dalam hidupku ya Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu? Ya, nanti dikembangkan di rumah, belajar berdoa sendiri. Saya percaya ini jemaat yang hebat, jemaat yang semakin kuat akan bergerak pada apa yang Tuhan inginkan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu, tinggal sedikit Bapak Ibu materi saya, mari kita akan lihat. Jadi yang keempat, bagaimana kita tetap berdoa. Yang keempat, berdoalah dengan bahasa roh.
Kalau Bapak Ibu sudah bingung, saya itu mau mendoakan apa atau saya mau berdoa untuk apa? Kalau enggak tahu apa yang harus didoakan, enak Bapak Ibu mulai berdoa dengan bahasa roh. Setiap sore saya kadang-kadang jalan kalau sudah bingung, sininya sudah capek, nggak bisa di komputer, sudah nggak bisa koreksi, nggak bisa apa yang saya kerjakan. Saya keluar dengan suami saya berdoa bahasa roh di sepanjang jalan. Saya berdoa untuk orang-orang muda, saya berdoa untuk orang yang jualan, saya berdoa untuk apa aja. Mari Bapak Ibu belajar. Kita akan berdoa dengan bahasa roh. Oke, mari kita akan berdoa dengan bahasa roh sebentar. Bisa Bapak Ibu? Oke, sika rapaka pata sika pakata sika ya ramana makata sike ya ramana makata sika ya rapata saka ya ramana masyanda kira pakata syanda. Amin. Oke, enggak butuh waktu lama kan Bapak Ibu? Bisa. Oke, mari yang terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan Yakobus pasal 5 ayat 16b, itu dikatakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tanya, siapakah orang benar itu? Bapak, Ibu, dan saya orang-orang yang benar. Bagaimana kita menjadi orang benar? Karena Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Kita ini orang yang benar. Kalau kita ini orang benar, firman Tuhan katakan, doa kita itu besar kuasanya. Kalau kita memiliki kuasa yang begitu besar, alangkah eman-emannya kok tidak dipakai untuk berdoa. Situasinya bisa kita ubah karena kita punya kuasa yang besar. Mari kita ubah situasi yang ada di sekeliling kita yang tidak baik. Kita ubah menjadi baik dengan doa-doa kita. Amin. Ya. Jadi terakhir saya mau sampaikan Bapak Ibu. Doa itu tidak membutuhkan keahlian. Doa cuma membutuhkan kesungguhan. Bapak Ibu tidak perlu les bagaimana berkata-kata dengan baik. Tidak masalah apapun yang dikatakan. Tapi Tuhan maunya kita itu memiliki kesungguhan. Ayo sungguh-sungguh berdoa dan Bapak Ibu pasti bisa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berkata saatnya gereja Tuhan itu bangkit. Joel itu kata di kitab Joel itu katakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Coba diperhatikan Bapak Ibu, itu mata bajak, itu petani, pisau-pisau itu orang-orang biasa, disuruh ngubah jadi tombak, menjadi alat perang. Dan ini saatnya gereja Tuhan itu bangkit. Kita harus bangkit menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita akan menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Kita akan bawa kemenangan demi kemenangan. Di tanah, di tempat kita injak, itu harus menjadi tempat kemenangan kita. Amin. Menangkan pertempuran kita dengan doa-doa kita. Saya undang song leader singer, dan mari kita akan renungkan firman Tuhan yang kita baca. Kalau Bapak Ibu mengalami masa-masa yang sulit, mari berkata bersama saya, mari berdoa bersama saya. Masih ada Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Ya.